Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Angga di channel Rak Gadget. Kali ini di depan saya ada sebuah alat pengepel ya. Jadi alat ini menurut saya cukup canggih. Jadi ceritanya alat pengepel saya yang konvensional yang biasa itu sedang rusak dan sulit untuk diperbaiki. Kemudian saya tidak sengaja mencari alat pel yang baru gitu ya di Shopee atau Tokopedia. Ternyata menemukan alat pel yang seperti ini. Jadi kelihatannya ini canggih, multifungsi, dan dapat memudahkan dalam kita untuk mengepel tentunya ya. Oke, jadi tunggu apa lagi, kita unboxing saja alat pel apa yang saya gunakan dan seperti apa fungsinya dan bagaimana kepraktisan dia dalam mempercepat untuk mengepel. Oke? Jadi di depan saya ini mereknya itu apa ini ya? Bondbox ya, jadi cleaning mop. Oke, kita buka saja apa saja isi di dalamnya, seperti itu. Oke, dalam paket penjualannya kita akan menemukan sebuah instruksi manual ya, seperti biasa. Ini jadi cara penggunaannya seperti itu. Jadi saya tidak tahu ini bahkan cara memakai dan cara merakinya pun saya belum tahu ya. Jadi kita coba sama-sama ya. Seperti itu. Oke, jadi kita buka saja, kita tarik. Ini tentunya seperangkat alat pel ya. Ini tentunya seperangkat alat pel di sini lengkap. Kemudian ada tongkat pelnya. Ini ada tongkat pelnya. Tentu saja di sini juga ada botol apa nih? Untuk pembersih lantainya ya, di sini kita bisa memasangnya untuk pembersih lantai, cukup praktis juga, cuman terlihat seperti terlalu kecil ya. Jadi nanti entah apakah saya akan menggunakannya atau tidak, seperti itu. Kita lihat nanti. Kemudian ini ada dua buah tutup klep di sini ya. Dua buah tutup klep di sini, jadi ini untuk pembuangan pelnya, kita bisa tarik dari sini untuk mencabutnya seperti itu. Kita mendapatkan dua buah. Kemudian apalagi di sini seperangkat kepala pelnya ya. Di sini ada kepala pelnya. Kita mendapatkan satu kepala pel. Coba kita buka. Ini kita mendapatkan satu kepala pel di sini dan dua buah kain pelnya. Di sini kita mendapatkan dua buah kain pelnya ya. Seperti itu. Coba kita buka di sini. Seperti apa bentukannya? Bentukan kain pelnya, oke, seperti ini ya. Tuh, lihat, bisa dilihat di sini. Jadi kain pelnya ini cukup halus. Kalau saya bilang ini bahannya seperti bahan apa ya? Ini bahan kain lembut gitu ya, bahannya kain lembut. Cuman untuk kualitasnya, saya tidak yakin sih ini akan bertahan lama ya. Terlihat seperti bahan kain halus, tapi seperti ada bahan kapas gitu ya di sini. Gimana bilangnya ya? Jadi ini ada, kalau kita sentuh sangat lembut dan sangat halus gitu ya. Cuman teksturnya ini seperti tekstur kapuk gitu ya, kalau tahu kapuk. Jadi ini seperti kapas atau kapuk lah, seperti itu ya. Jadi ini cukup ringan. Bahan kain pelnya ini saya rasa cukup berbeda dengan alat-alat tali-tali kain-kain yang pen konvensional yang murah gitu ya. Saya rasa sih itu lebih kasar, pel yang konvensional itu lebih kasar, namun dia talinya itu lebih kuat ya. Kalau saya perhatikan ya, kalau saya amati. Cuman di sini nanti untuk mengukur daya tahan kuat atau tidaknya hanya waktu yang bisa menjawabnya, seperti itu. Jadi di sini ada bentukan plastik juga. Kalau plastiknya sih ini saya rasa cukup kuat ya. Cuman untuk kain pelnya saja ini sangat disayangkan. Memang lembut ya. Cuman untuk ketahanannya saya kurang tahu. Tapi saya ragu ya. Saya ragu, tapi saya tidak tahu. Nanti seiring waktu kita coba dan kita uji apakah kekuatannya bisa sebagus kain yang konvensional yang harganya murah atau tidak. Namun sebenarnya kita tidak perlu khawatir juga karena kita mendapatkan dua kain pel seperti ini ya guys. Seperti itu. Selanjutnya di sini ada ini apa nih? Oh, ini sepertinya untuk pegangan ya guys. Tuh. Jadi ini untuk pegangannya seperti itu. Ini kita pasangkan di sebelah sini ya. Kita coba pasangkan saja seperti itu. Untuk bahan plastiknya sendiri saya rasa cukup kuat.
Kalau kita bilang ini bahan plastik premium, tidak juga, tapi ini lebih baik dari bahan plastik biasa ya, seperti itu. Jadi bahannya ini Dove ya guys. Jadi bahannya Dove ini seperti bahan di ember ya, seperti bahan di ember, cuman ini menurut saya kualitasnya itu sedikit lebih baik daripada ember biasa, seperti itu ya. Di sini kita juga bisa tarik. Tuh, kita bisa tarik seperti ini. Kita bisa lipat juga, kalau tidak digunakan. Cukup praktis ya, sekilas. Oke, ini ternyata sudah dirakit dari sananya. Jadi kita dari kemasannya itu, ini di sini sudah dirakit. Saya melihat review beberapa YouTuber lain. Ini ternyata kita pasang sendiri ya, sampai pinggiran ininya, sampai pinggiran gagangnya ini dipasang sendiri, dirakit sendiri. Tapi paket yang datang ke tempat saya ini ternyata sudah dirakit dan sudah tinggal pakai sepertinya ya. Untuk bahan rodanya sendiri, ini bahan rodanya plastik ya guys. Jadi plastik ini, full plastik, tidak ada karet sama sekali. Ini tidak ada karet sama sekali, jadi full plastik. Kemudian untuk kualitas rodanya sendiri ini biasa aja ya, biasa aja. Saya tidak berharap ekspektasi lebih sebetulnya untuk roda ini. Yang penting ini roda bisa tahan, bisa diangkat untuk mengangkat sebuah untuk menggeser sebuah penampungan air yang kecil seperti ini. Kemudian di sini ada seperti putaran ya. Di sini kita bisa lihat, di sini ada seperti putaran. Ini untuk penyaring ya. Di sini untuk penyaring. Kemudian di bagian bawahnya sini lagi tidak ada apa-apa lagi seperti ini. Oke, seperti itu ya. Untuk bagian bawahnya sendiri bentukannya seperti ini, tidak ada yang spesial ya. Jadi biasa saja. Ini hanya seperti sebuah ember pel, tapi dilengkapi dengan saringan ya, seperti ini. Jadi dilengkapi dengan saringan, hanya sebuah ember biasa seperti itu. Kemudian kita bisa, ini sangat disayangkan ya guys, sangat kecil, tapi mungkin untuk dibawa-bawa gitu ya, untuk dibawa-bawa ke kamar ke lantai 2 seperti itu misalnya ya. Ini sebenarnya cukup praktis, cuman sangat disayangkan terlalu kecil ya ini menurut saya ya. Bisa dilihat di sini botolnya ini terlalu kecil ya, seperti itu. Oke, kemudian kita coba pasangkan ya guys. Jadi ini pelannya kita coba buka. Dari paket penjualannya ini kita dikasih dua gagang pel ya. Ini kalau dikira-kira mungkin 1,2 meter ya totalnya ya, ini ya 1,2 meter. Kita coba hubungkan saja. Cara menghubungkannya ini cukup mudah. Di sini ada ulir ya guys. Ulir seperti sekrup gitu ya, seperti baut lah. Seperti baut, kita tinggal memutarkannya saja seperti ini. Nah, seperti ini kita tinggal putar. Cukup praktis. Oke. Ini saya rasa kalau untuk ukurannya segini cukup lah ya. Cukup untuk mengepel sebuah lantai. Ini kira-kira ada 1,2 meter seperti itu. Dan kemudian ujungnya kita tinggal pasangkan ke sebelah sini. Seperti ini ya. Untuk menguncinya, kita tinggal memutarkan saja ulir yang ada di sini. Cukup praktis. Lihat seperti ini. Kita tinggal putar saja. Dan seketika dia akan mengencang dengan sendirinya. Seperti itu ya guys. Nah, jadi ini setelah pemasangan dari tongkat pel yang sudah kita rakit tadi. Seperti ini ya. Jadi memang dari konstruksinya cukup panjang. Di sini jangan lupa ada pengait ya. Di sini ya. Di sini ada pengait ya guys. Jadi fungsinya pengait ini, dia untuk memutar. Ketika kita buka, maka ini akan berputar ya. Seperti itu. Jadi kita masukkan ke sebelah sini. Kita coba ya guys ya, kita coba. Kita pasangkan dulu bagian alat pelnya seperti ini. Cara memasang alat pelnya sebenarnya cukup mudah juga. Kita tinggal luruskan saja ke bawah seperti ini. Kemudian kita tinggal pasangkan saja seperti ini. Tinggal krek seperti itu ya. Sangat mudah dan sangat praktis. Jadi ketika ujung alat pel ini misalnya terjadi kerusakan atau sudah aus, sudah tidak ingin dipakai lagi, kita dapat menggantinya dengan sangat mudah ya, seperti itu. Jadi setelah kita pasang ini, penguncinya kita buka, maka kita bisa membersihkannya dengan memasukkan ke sebelah sini. Seperti itu ya guys. Lihat.
Jadi ini bisa berputar ya, tuh seperti ini. Jadi ini artinya kita akan menyaring air ceritanya setelah alat pel ini kita masukkan ke sini, seperti itu, kita basahi, kita putar sebelah sini, kita kunci dulu. Misalnya kita kunci dulu seperti ini, kita putar, lalu setelah kainnya basah, maka sebelum kita melakukan pengepelan ke lantai, kita saring dulu di sebelah sini. Kita buang dulu airnya, tapi jangan lupa penguncinya dibuka dulu seperti itu ya. Kita pasang dulu seperti ini. Tuh. Cukup praktis untuk implementasi yang sebenarnya, dan kita coba untuk mengepel lantai apakah bersih atau tidak, apakah efektif atau tidak, atau bahkan mending beli yang alat pel konvensional yang harganya 30 ribuan saja, seperti itu ya. Kemudian untuk link pembeliannya saya sertakan di kolom deskripsi. Menurut saya ini harganya cukup terjangkau. Oh ya, harga yang saya beli ini mungkin sekitar 160 ribuan ya, berkisar 160 ribuan saja. Memang ada berbagai jenis dan macam, tentunya dengan berbagai merek juga yang tersedia di marketplace atau di Shopee ataupun di Tokopedia atau di Bukalapak seperti itu. Dengan harga yang bervariasi, ada yang 80.000, ada yang 90.000. Cuman saya memilih untuk mencoba untuk membeli yang harganya 160.000. Kemudian di reviewnya juga saya rasa cukup oke ya, cukup bagus. Sangat sedikit barang yang nyampe yang ke konsumen itu yang cacat seperti itu ya. Jadi mungkin saya kurang tahu juga dari faktor plastiknya mungkin bisa jadi, atau dari komponennya atau dari alat KNPL-nya. Bagi kalian yang memiliki alat yang sama seperti ini, bagaimana kita bandingkan, apakah lebih bagus ataupun sama saja? Tulis di kolom komentar ya guys ya. Jadi kalau kamu penasaran, saya sertakan link pembeliannya di deskripsi seperti itu ya. Sekarang kita coba saja langsung mengepel lantai. Segitu saja video kali ini mengenai review alat pel serbaguna untuk menggantikan alat pel konvensional ya, seperti itu. Jadi di sini kita bisa berkesimpulan bahwa dengan alat pel ini kita bisa mempermudah dalam memeras kain pelnya seperti itu. Kemudian lebih higienis karena tidak mengenai tangan langsung ya, yang mana kita tahu alat pel itu ketika selesai mengepel banyak bakteri di dalam situnya. Dengan alat pel ini semakin praktis dan meminimalisir sentuhan tangan kepada kain pel seperti itu ya. Oke, mungkin sekian saja video kali ini. Saya Angga dari Rak Gadget. Jika kalian suka video ini silahkan like dan subscribe. Saya Angga dan sampai jumpa.